Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri Aprilia di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi bab 4, yaitu tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat, atau bisa juga disebut dengan hikayat. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. Dan 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Apa itu hikayat? Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama dan termasuk cerita Melayu klasik yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Jadi intinya hikayat itu merupakan suatu karya sastra yang ceritanya itu biasanya mengisahkan tentang kerajaan, istana, dan di situ biasanya para tokohnya mempunyai kesaktian, kehebatan. Itu hikayat. Adapun karakteristik hikayat, yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Jadi dalam ceritanya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mustahil di luar nalar jika itu dalam kehidupan nyata ya. Kalau dalam kehidupan nyata itu sangat mustahil. Kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi dalam hikayat, tokoh-tokohnya itu mempunyai kesaktian. Anonim itu tanpa diketahui pengarangnya, dari mana asal cerita tersebut. Jadi anonim itu ceritanya itu melalui dari orang ke orang, melalui cerita. Jadi tanpa adanya siapa pengarang jelasnya. Yang keempat, menggunakan alur berbingkai. Apa itu alur berbingkai? Atau juga disebut cerita berbingkai. Adapun nilai-nilai dalam hikayat, yang pertama ada nilai religius atau nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan pesan-pesan agama yang terkandung dalam suatu cerita hikayat. Pokoknya kalau nilai agama itu isi ceritanya membahas tentang agama, bisa itu mengaji ataupun tentang sholat dan lain-lain. Kedua, ada nilai moral. Cerita hikayat yang mengandung banyak ajaran-ajaran moral yang mengajarkan kebaikan kepada para pembacanya. Jadi kalau nilai moral itu berhubungan nilai sikap seseorang. Yang ketiga, ada nilai budaya. Nilai budaya sebagai cerita klasik. Hikayat biasanya mengambil latar suasana atau lingkungan zaman dulu, lengkap dengan segala budayanya. Biasanya berhubungan cerita kerajaan. Itu berarti tergantung budaya masing-masing setiap daerah. Yang keempat, ada nilai sosial. Cerita yang mengajak para pembacanya untuk menyadari dirinya sebagai makhluk sosial. Jadi di sini tidak hidup sendiri, tetapi kita ini hidup bersamaan dengan yang lain dan saling membutuhkan, saling bersosialisasi. Yang kelima, ada nilai pendidikan atau edukasi, mengajarkan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan untuk memecahkan segala persoalan hidup. Jadi ini tentang edukasi kita, pendidikan kita, pengetahuan kita. Yang keenam, ada nilai estetika, mengandung keindahan dalam kisahnya, baik itu keindahan suasana alamnya maupun keindahan yang menyangkut tokoh-tokohnya. Ingat ya,
estetika itu adalah keindahan. Yang berikutnya, ada nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu masih ada yang sesuai dengan kehidupan saat ini. Contohnya di sini, kutipan hikayatnya, sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga syaraf. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Apa yang masih sesuai dengan kehidupan saat ininya? Di sini terdapat nilai didaktis, yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nilai didaktis ini masih sesuai dengan kehidupan saat ini, karena kehidupan saat ini juga masih wajib untuk mempelajari berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia itu. Berikutnya ada karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung pada setiap awal kalimat dan penggunaan kata anarkis. Selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Contoh, apa itu kata arkais? Kata arkais itu bahasa kata-kata atau bahasa yang masih dipakai pada zaman dahulu. Kalau sekarang sudah jarang ya. Contohnya di sini katanya beroleh, titah, buluh, mahligai, ditoreh, upeti, bejana, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa arkais pada zaman dahulu. Kalau sekarang sudah modern ya. Selanjutnya, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Pertama, ada penggunaan majas. Ada majas antonomasia. Majas itu adalah gaya bahasa. Sedangkan majas antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Berarti di sini antonomasia itu majas yang berdasarkan ciri atau sifatnya. Biasanya apa? Misalkan cerewet, bawel, pemarah. Nah, itu termasuk ciri. Contoh di sini, aku malas bertemu dengan si cerewet itu. Ia selalu saja membuat telingaku panas. Nah, di sini ciri atau sifat seseorang itu tanpa menyebutkan nama, tapi dia menyebutkan ciri atau sifatnya. Si cerewet, si gemuk, bisa. Si pintar, itu ya. Kedua, ada majas metafora. Apa itu majas metafora? Yaitu menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang hampir sama atau bahkan sama ya. Metafora itu membandingkan langsung dasar sifat yang hampir sama. Misalkan di sini contohnya ada tikus kantor masih banyak di negeri ini. Apakah maksudnya di negeri ini banyak tikus di kantor? Bukan ya. Di sini metafora itu kan menggambarkan sesuatu, membandingkan. Maksud tikus kantor di sini adalah koruptor ya. Tikus kantor masih banyak di negeri ini. Nah, maksudnya itu koruptor masih banyak di negeri ini. Tapi di situ menggunakan metafora sehingga dirubah menjadi tikus kantor. Yang berikutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sehingga membuatnya terlihat lebih besar dari keadaan yang sebenarnya.
Jadi majas hiperbola itu yang dibesar-besarkan, yang dilebih-lebihkan. Contohnya, suara keras dari konser musik itu menggelegar membelah bumi. Nah, di sini melebih-lebihkannya kan tidak mungkin suara musik sampai membelah bumi, tapi karena memakai hiperbola jadi dilebih-lebihkan. Contoh yang kedua, air mata ibu yang kehilangan anaknya itu membanjiri tanah air. Nah, itu termasuk hiperbola karena terlalu dilebih-lebihkan. Oke, bahasa yang kedua yaitu ada penggunaan konjungsi. Tadi yang pertama majas ya. Kedua ada konjungsi. Di sini contohnya ada konjungsi sebelum dan juga lalu. Dalam teks tersebut, konjungsi sebelum yang bergaris bawah dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu sebelum, sesudah, itu ya. Sedangkan konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Kenapa penggunaan konjungsi itu sangat penting? Karena di sini untuk mengembangkan alur cerita. Jadi agar alur ceritanya tidak di situ-situ saja tapi berkembang. Adapun unsur-unsur pembangun cerita rakyat dan cerpen, yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Ingat ya, tema dan judul itu beda. Tema itu inti atau ide pokok dalam cerita. Yang kedua ada amanat. Apa itu amanat? Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca ya. Latar adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Tempat di mana kejadian, waktu kapan kejadiannya, suasana bagaimana suasananya. Misalkan ramai, sepi, sunyi, menegangkan, itu suasana. Yang berikutnya ada penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ingat ya, tokoh dan penokohan itu beda. Kalau tokoh, orang-orangnya yang berperan dalam cerita tersebut. Kalau penokohan itu lebih ke wataknya. Biasanya dalam penokohan itu ada tokoh penokohan antagonis atau juga disebut tokoh yang jahat. Ada juga tokoh protagonis, tokoh yang baik. Ada juga tritagonis. Tritagonis itu adalah tokoh penengah antara si antagonis dan protagonis. Yang berikutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Jenis-jenis alur ada 3, ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu peristiwa yang ditampilkan secara kronologis atau secara berurut atau bertahap dari awal, tengah, hingga akhir. Sedangkan alur mundur itu kebalikannya, alur yang ceritanya dimulai dengan sebuah penyelesaian, terus ke klimaks, baru ke pengenalan, itu alur mundur. Sedangkan alur campuran, alur yang diawali dengan sebuah klimaks, lalu melihat kembali ke masa lalu, kemudian diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang hikayat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian harus tetap semangat belajar meskipun masih belajar di rumah. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa selalu memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain waktu.